Apa itu apa? Okay, let's go. Tutup pintu, tutup jendela, karena nih lagu boleh bikin taprok telinga. Sampai segul mata jabu, sampai segul mata jabu. Apaan lagi ya? Apakah kalian tahu apa itu penilaian tes dan non-tes? Untuk tes dan non-tes itu adalah model penilaian dari pendidik terkait tentang pengetahuan siswa. Apakah di sini sudah menerapkan sistem penilaian tes dan non-tes? Sudah saya laksanakan. Jadi Good job. Kapan saja penilaian tes dan non-tes dilakukan? setiap kali evaluasi dilaksanakan, Bagaimana cara penilaian tes dan non-tes yang diterapkan di sini? ulangan harian tadi, baik itu nanti bentuknya soal multiple choice atau bentuknya IC atau bentuknya matching atau menjodohkan dan lain-lain. Apakah kalian merasa boring banget sekarang? Setelah melihat video ini, dan ini. Sama, saya juga boring. Gimana ya caranya? Jangan main HP. Oke, kita akan bahas lagi, tapi dengan cuplikan yang berbeda dari sebelumnya. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya tidak hanya tentang positif, dan juga tidak hanya tentang negatif saja. Apa saja sisi positif dan sisi negatif jika dilakukan sistem penilaian tes dan non-tes? Mari kita bahas tentang sisi positif dan sisi negatif dari sistem penilaian tes dan non-tes. Sisi positif dari sistem penilaian tes yang pertama objektif. Yang kedua dapat dijadikan sebagai alat ukur kemampuan dan yang terakhir dapat digunakan sebagai alat pembanding antar siswa. Sedangkan sisi negatif dari penilaian tes yang biasanya dilakukan yang pertama, hanya cenderung mengukur pengetahuan akademik tertentu saja, yang kedua berupa tekanan dan kesempatan yang terbatas, dan yang terakhir, tes yang dilakukan kurang fleksibel. Oke, setelah kita membahas tentang teknik tes, sekarang kita akan membahas tentang teknik non-tes. Pernahkah kalian berpikir bahwa pendidik dapat mengevaluasi anak didik mereka dari berbagai aspek, seperti keterampilan sosial, kreativitas, dan kepemimpinan anak didik? Selain itu, sistem penilaian non-tes juga berpengaruh terhadap konteks dunia anak yang relevan, dan juga dapat mendorong anak didik untuk mengembangkan keterampilan secara sosial, emosional, dan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Jika jawabannya tidak, maka saya beritahu kalian bahwa itu adalah sisi positif dari sistem penilaian non-tes. Dan saya juga akan memberitahu apa saja sisi negatif dari sistem penilaian non-tes. Yang pertama adalah keterbatasan skala penilaian, yang kedua sistem ini bersifat subjektif, dan yang terakhir tentang keterbatasan biaya dan waktu yang tidak banyak. Seandainya saja dunia berubah.